Pada 16 Agustus 2020, saya pun diajak oleh teman saya yaitu Rizky untuk mengikuti kegiatan pengibaran sangsaka merah putih di Gunung Sangar. Jam 12 siang saya pun tiba dan di sana cuacanya benar-benar panas dan membuat saya untuk bermalas-malasan. Lalu kami pun berdiskusi untuk memulai pendakian jam berapa dan ditentukannya untuk pendakian sekitar jam 2 siang. Lalu sebelum berangkat, kami pun melakukan doa bersama agar selamat sampai tujuan. Untuk kali ini kebanyakan anggota pendakiannya yaitu dari Pasibra, karena mereka yang akan mengibarkan sangsaka merah putih di Gunung Sangar. Dan anak-anak Pasibra ini adalah anak didiknya teman saya yaitu Rizky. Oh iya, untuk jalan ke Gunung Sangar, sekarang jalurnya baru lagi ya. Nah, sekarang saya ambilnya jalur yang ke kanan. Ini ada percabangan. Jika kalian masih bingung, kalian bisa saja tanya teman saya itu Rizky. Dia ini yang membuat jalurnya gitu. Oh ya Jo, sekarang saya mau hiking ke Gunung Sangar. Rencananya mau mengibarkan bendera merah putih di Gunung Sangar. Sebelumnya kan saya pernah ke Gunung Sangar. Di video pertama saya untuk tentang hiking. Kali ini saya diajak oleh teman saya yaitu Rizky, yang saudaranya teman saya. Katanya mau mengadakan pengibaran bendera merah putih di sana. Oh ya, kebetulan ini untuk pesertanya kebanyakan anak sekolah sih. Setelah kami melewati perkebunan sekitar 300 meter, kami pun langsung disuguhkan oleh pemandangan yang berupa hutan pinus. Dan menurut saya treknya dari perkebunan hingga masuk ke kawasan hutan pinus ini treknya tidak terlalu terjal. Dan untuk kawasan pinusnya juga sama, tidak terlalu terjal, masih kebilang landai lah. Oke Jo, untuk hutan pinusnya benar-benar bagus untuk pemandangannya. Tapi untuk kali ini saya nggak pakai celana ultralight ya, soalnya bawa rombongan bukan slow hiking, jadi bawa tenda juga yang kapasitas buat 3 orang. Oke, bagus. Mau ke puncak Gunung Sangar, ini ada bercabangan pas tadi sebelum percabangan nyata yang tadi, yang ini setelah melewati hutan pinus ya, belok kiri pokoknya. Setelah melewati hutan pinus, kami pun langsung masuk ke kawasan vegetasi terbuka. Nah, di vegetasi terbuka ini sangat minim pohon dikarenakan dulunya Gunung Sangar ini pernah terbakar. Sehingga saat trekking kami pun cepat lelah dan benar-benar dehidrasi dikarenakan matahari langsung menyengat di kepala kita. Jadi mungkin saya sarankan seperti video yang dulu saya tentang Gunung Sangar ini, jika ingin trekking mulainya sekitar jam 4-an lah, jadi nyampe atas masih lumayan terang lah, sekitar setengah 6-an, karena trekking dari bawah ke atas itu paling cepet tuh nyampe 2 jam atau enggak 1 jam setengah lah. Kami pun sudah hampir sampai puncak, dan saat malam tiba anak-anak Pasibra ini memulai gladi resik untuk mempersiapkan upacara besok. Dan saat malam pun kami pun berbincang dengan teman-teman yang asalnya tidak kenal sehingga jadi kenal. Ya mungkin jadi lebih akrab lah gitu. Yang uniknya dari para pegiat pendaki ini, meskipun kalian tidak saling kenal, tetapi saat hiking bareng kalian sudah seperti sahabat, mungkin bisa lebih seperti saudara, sehingga solidaritas pun terjaga. Pagi pun datang, sayangnya kami tidak bisa melihat sunrise, tetapi cuaca masih tetap mendukung kok, masih cerah dan teman-teman masih pada berbincang-bincang. Semangat atuh. Happy birthday lah, happy birthday untuk Indonesia. Bisa. Lu ngajailan. Ada juga yang bersiap-siap untuk mendirikan tiang untuk pengibaran bendera merah putih.
Setiap kita mendaki gunung, pasti tujuannya yaitu puncak. Tetapi sebelum menjejaki kedua kaki kita di puncak, pasti kita diberi ujian yang bermacam-macam, seperti cuaca tidak mendukung, kondisi fisik tidak mendukung, dan lain-lain, sehingga kita tidak memungkinkan untuk ke puncak. Nah, itu yang dinamakan proses menggapai tujuan. Sama seperti hidup, kita semua mempunyai tujuan. Untuk menggapai tujuan, kita tidak mungkin langsung instan, melainkan butuh proses. Proses itulah yang harus kita lalui, mau pahit ataupun manis. Jika masih gagal, ya janganlah menyerah, melainkan cari lagi cara untuk menggapai tujuan tersebut. Karena untuk menggapai tujuan tidak hanya satu jalan, percayalah. Jika kita berbicara tentang tujuan, apakah tujuan kita akan tercapai di masa depan? Menurutku, masa lalu atau masa depan jangan terlalu dipikirkan, karena masa depanmu adalah hasil dari keputusanmu di hari sekarang. Tetapi saya sendiri pun kadang merasa, apa tujuan dilahirkan di dunia ini jika tidak hanya untuk mati? Mati itu pasti, tetapi sebelum meninggalkan dunia yang fana ini, apakah saya akan berguna bagi alam semesta? Entahlah, terasa menyeramkan jika kita memikirkan hal semacam itu. Jauh tadi selesai dari batu susun di Gunung Sangar. Sekarang saya mau langsung ngedokumentasiin persiapan persiapan upacara bendera merah putih bertepatan di tanggal 17 Agustus, sekalian memperingatkan 17 Agustus gitu, hari kemerdekaan di Indonesia. Oke, langsung lihat aja ya. 17 Agustus tahun 2020 segera dimulai. Saya ambil alih. Siap. Gerak. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kode etik pencinta alam se-Indonesia di atas, maka kami dengan kesadaran menyatakan yang akan kita laksanakan adalah pembentangan bendera, bukan bendera ya? Apa? Umbul-umbul merah putih. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Gerak. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak. Gerak.
Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, agar saya semangat terus untuk membuat videonya. See you next trip, oke?